Oke, kita lanjutkan kepada video yang ketiga, masih dari materi price mix tadi, harga. Yang poin E, pricing strategies atau strategi penetapan harga. Orang menetapkan harga dengan berbagai macam strategi. Di antaranya ini ada 4 yang saya sampaikan, nanti akan ada tambahan lagi. Yang pertama cost plus pricing, yang kedua marginal cost, 3 competitive pricing, dan yang keempat adalah pricing tactics. Kita mulai pengertiannya. Oke. Cost plus pricing, apa itu? Yakni menetapkan harga dengan menambahkan pada biaya total produksi sebesar suatu persentase tertentu. Misalnya harganya produknya 10.000, Anda markup 15% dari harga basic, maka 15%-nya adalah kurang lebih 11.500 Anda markup. Kira-kira seperti itu, cost plus. Kedua, marginal cost, penghasilan pendapatan tambahan akibat penambahan item penjualan. Contoh, pernah Anda lihat jual kaos kaki, beli satu pasang 10.000, tapi begitu dua pasang 17.500, begitu tiga pasang 25.000. Secara logika itu kalau beli satu pasang 10.000, kalau tiga pasang 30.000. Tapi tadi ada yang marginal cost tambahan, dapat potongan, tiga pasang 25.000. Bagi supplier yang menjual itu sangat untung gitu. Kenapa? Barangnya bisa laku 3 dengan harga yang lumayan. Buat konsumen juga untung ya, karena dapat tambahan extra dan saving money. Cost yang ketiga, kompetitif ya, kompetisi, menetapkan harga di bawah harga yang ditetapkan pesaing. Jadi contoh komisi tiket ada NTA, NTC, net to agent sama net to customer. Biasanya disinilah ketemunya harganya. Berapa nih? Harga ditetapkan pesaing sekian, kita jual di bawahnya sedikit. Kompetisi, Anda mau jual harganya lebih mahal, lebih murah, atau sama, kembali ke Anda ya. Yang mau lebih mahal boleh, murah juga boleh. Pricing tactics, strategi ya, menetapkan dan harga dengan memanipulasi publish price untuk mencapai keuntungan dalam jangka pendek. Biasanya untuk rute penerbangan baru, harga promosi. Nah, publish price ya. Jadi misalnya diskon penerbangan baru, promosi, agar apa? Agar banyak yang mau beli dulu di awal, itu tactics ya. Ya, apalagi mau toko baru buka biasanya, atau warung makan yang baru buka, promosi dulu ya agar orang mau datang ya. Kemudian ada lagi ternyata strategi-strategi yang lain yang saya dapatkan dari sumber referensi yang lain ya. Yang pertama adalah penetration pricing. Penetrasi, masuk dalam. Perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Nah, produk Anda dijual harga lebih murah. Untuk apa tadi? Untuk penjualan, meningkatkan penjualan ya. Kemudian ada lagi skimming price. Skimming, perusahaan menetapkan harga yang cukup tinggi, namun kemudian perlahan menurunkan harga agar produk juga bisa diminati oleh pasar yang lebih luas. Nah, kira-kira demikian skimming, jadi dia masuk ke lebih spesifik. Ada lagi competition pricing, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dari sumber yang lain menjelaskan bahwa perusahaan menetapkan harga dengan membandingkan harga pesaing. Ada 3 pilihannya, murah, sama, atau lebih mahal. Nah, ini sama terjadi saat Anda menjual paket wisata. Ada 4 kelompok. Anda menjual bontang, menjual tenggarong, atau biduk-biduk ya. Anda lihat nih, Anda yang mau jualin berapa nih? Lebih murah atau lebih mahal atau sama? Nah, kira-kira itu kompetisi ya, pesaingan. Kemudian ada lagi harga produk, lini pricing, menetapkan harga yang berbeda pada produk yang sejenis namun dengan fitur yang berbeda. Contoh misalnya Anda mungkin yang wanita suka dengan saat mandi pakai sampo berbagai macam merek
ya. Anda suka satu merek sampo, katakanlah merek samponya adalah A, ya. Ada yang kemasan 100 ml, tapi ada juga yang lebih tinggi. Dan ada juga yang sekarang kemasan saset. Nah, harganya udah berbeda. Produknya sejenis sama sampo dengan fitur yang berbeda. Ada yang botol, ada yang sasetan. Untuk apa? Agar konsumen Anda dengan ekonomi yang terbatas hanya dengan Rp1.000 bisa membeli sampo walaupun hanya dengan sasetan. Sama, bisa menikmati produknya. Tapi kalau Anda yang punya ekonominya bagus atau ke atas, itu bisa membeli dengan harga yang botol. Maksud dari produk line pricing, ya berbagai macam produk ya yang sejenis. Selanjutnya ada lagi bundle pricing, bundling. Nah, apa itu? Perusahaan mengemas beberapa produk dalam satu bundle untuk mengurangi harga. Misalnya dijual dalam kemasan, isinya 3 produk atau beli 2 dapat gratis 1. Anda pasti pernah menemui ini. Contoh, kemarin saya ada jalan satu ke supermarket, itu ada satu gula. Gula sekarang lebih mahal, tapi dia bundling dengan 2 kopi. Kopi satu merek kopi, tapi 2 rasa, itu hanya kurang lebih Rp24.000. Di pikiran seseorang, di pikiran konsumen, ini harga murah. Kenapa? Karena dia bundling, satu paket dapat 3 kopi, 2 bungkus, satu bungkus isinya 9 saset, 18 saset, jadi 2 dengan rasa yang berbeda plus gula. Kadang-kadang ada juga kalau di handphone itu bundling, dia beli HP tapi juga dapat nomor perdana plus paket data, ada nomornya lagi. Ya, itu juga sama, namanya bundling price. Nah, psychological pricing, harga psikologi. Anda sering melihat kadang-kadang harganya itu kurang Rp1.000, bahkan ada yang kurang Rp100. Harganya cuma 9.900 atau 99.000. Itu juga ada psikologi, tidak mencapai 100.000. Nah, itu juga lah taktik ya. Kira-kira begitu. Membuat harga terkesan lebih murah. Kemudian ada lagi premium pricing. Nah, ternyata produk Anda pengen jual harga tinggi. Ya. Kenapa? Karena merefleksikan eksklusif produk Anda. Harganya memang untuk kalangan menengah yang ke atas atau kalangan tinggi. Ya, harganya wajar, mahal. Kemudian, optional pricing, pilihan. Harga ditetapkan bervariasi tergantung dari permintaan kelengkapan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Contoh, sekarang ada satu jenis mobil, ya tipe mobil, anggap aja mobilnya tipenya D lah. Saya nggak sebutkan mereknya. Harganya kalau yang lengkap, peleknya racing, bannya radial, kemudian full AC, power steering, kemudian tipenya oke, itu harganya pasti tinggi. Kenapa? Karena tipenya bagus. Tapi kalau misalnya pengen memiliki mobil yang sejenis tadi, tapi dengan kapasitas yang biasa, bannya biasa, peleknya tidak racing, kemudian di dalamnya tip mobilnya tidak tidak touchscreen, kemudian tidak spionnya juga tidak mewah. Nah, itu adalah pilihan. Pelanggan tetap bisa memiliki produk mobil tadi dengan merek D, hanya saja tipenya yang lebih bawah. Itu maksud dari opsional. Kemudian ada lagi cost plus pricing, sudah saya jelaskan sebelum tadi, ya. Perusahaan menambahkan presentasi dari biaya sebagai margin keuntungan. Kemudian muncul harga jualnya. Rp1.000 dia markup 20%, maka 1.200. Ada lagi decoy pricing. Nah, perusahaan sengaja menempatkan 2 produk yang lain dengan harga tertentu, mahal biasanya, sehingga memilih produk yang ketiga yang lebih murah. Itu adalah taktik ya. Taktik untuk memajukan, padahal jenisnya sama. Ada juga pricing namanya freemium, free bebas. Jadi perusahaan memberikan produk itu gratis dulu di awalnya. Layanan secara gratis sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Namun jika ada permintaan tambahan atau pelanggan tertarik dengan produk ini, barulah dikenakan cas biaya. Nah, kira-kira inilah strategi penetapan harga. Artinya ini ada cost, biaya,
manfaat yang lebih banyak daripada resiko yang didapatkan oleh pelanggan. Nah, menurut Anda nih yang berbisnis nih, ada beberapa yang saya dengarkan, saya tahu Anda yang bekerja jualan atau punya usaha produk sampingan dari kuliner sampai dengan telekomunikasi ya, atau pulsa atau pakai data atau terserah. Nah, dalam menentukan harga, kira-kira apa strategi yang akan Anda gunakan? Kembali ke Anda. Sekian materi saya untuk video yang ketiga ini. Selanjutnya mau bertanya silakan. Terima kasih dan selamat pagi.